Apa lu gua tauin? Jangan. Bocah monyet aja. Jumpa lagi bersama gua Sepul Mona Besar di Basra Channel TV. Oke. Mohon maaf nih kalau suaranya rada bindeng karena gua lagi kurang enak badan aja sih. Ya, lagi belakangan ini gua lagi habis kena radang ya. Karena kerja tak henti-henti mencari uang. Deh, gue bakal review wayang lagi, beberapa wayang lagi, cuma ya ada beberapa wayang yang harus gue review dan harus gue tepatin janjinya kepada kalian semua. Siapa yang bakal gue review? Lihat nanti. Cekidot. Sini aku merasakan hawa-hawa kepanasan dari arwah penasaran. Oke, kali ini gua bakal nge-review wayang golek yang lainnya. Lebay anjing. Oke, salah satunya yang gue bakal review, mohon maaf deh, yang bakal gue review tentu salah satu anggota dari Pandawa 5, yaitu yang dikenal dengan Penengahing Pandawa atau Pandawa Tengah, atau disebut juga sama Punakawan 7 Juragan Pangaulaan. Pandawa nomor 3 yang paling tampan, kece, dan membahana. Siapa lagi kalau bukan Adipati Arjuna. Pak dung pak teleng deng pung pak deng pak teleng deng pak teleng cek pak dung trak. Ya kaulah Arjuna Penengahing Pandawa adeh. Pokoknya mah Arjuna paling leles sejagat raya alam pramudita pewayangan gitu ceritanya mah. Oke, pertama gue bakal review kisahnya Arjuna. Arjuna ini nama mudanya itu adalah Raden Janaka, atau ya Raden Janaka nama waktu mudanya. Dia itu anaknya anaknya Prabu Pandu Dewanata dan Dewi Kunti Nalibrata. Walaupun yang sebelumnya gue review tentang Bima, Pandawa itu Pandu itu tidak bisa punya anak karena dapat kutukan dari dewa, karena telah membunuh Kijang yang sedang kawin. Akhirnya Pandu nggak bakal bisa punya anak. Kenapa Arjuna bisa terlahir? Hasil perbuatan siapa gitu kan? Kami banget. Hasil perbuatan siapa itu kan? Ternyata Arjuna ini adalah titisan dari dewa yang bernama Dewa Kamajaya. Itu dewa paling tampan kalau nggak salah sih ya. Dan juga setengahnya titisan Batara Wisnu. Makanya Arjuna tuh nggak bisa lepas jauh dari Batara Kresna yang titisan Wisnu. Jadi Arjuna dan Kresna itu telah membangun loro-loro ing tunggal. Pokoknya selamanya terus berdua, nggak bakal bisa dipisahkan. Itu guys. Arjuna itu mempunyai senjata yang namanya panah Pasopati, dan juga beberapa senjata. Di antaranya kayak keris pancaroba dan lain-lain. Itu yang gue tahu sih. Keris pancaroba, kagungan Arjuna.
Dan keris pancaroba itu salah satu kelemahannya Juragan Gatotkaca. Salah satu kelemahan Raden Gatotkaca selain konta Durwasa milik Adipati Karna, yaitu senjatanya Arjuna keris pancaroba. Mohon maaf nih kalau misalnya ngomong rada ngaco, soalnya lagi bintang, lagi urusan hidung susah tuh guys. Jadi gue review secara singkatnya. Arjunanya ini jenisnya jenis wayang purwa ya, karena gue lebih suka yang klasik daripada yang modern. Kenapa alasannya? Karena kalau yang klasik tuh lebih wah gitu kalau menurut gue sih ya, lebih mewah aja gitu, dan ekspresinya lebih dapet. Jadi Arjuna ini menempati daerah di negara Amarta yang disebut dengan daerah Madukara. Daerah Madukara. Kalau Bima itu ditempatin di daerah Munggul Pawenang. Tuh guys. Jadi kan Pandawa ada 5, Yudhistira adanya di Indraprasta, di ibu kotanya Amarta. Terus Bima adanya di Munggul Pawenang, Arjuna di Madukara, Nakula di Sewu Jajar, dan Sadewa di Bumi Retawu. Oh, daerah-daerahnya. Jadi Arjuna ini mempunyai nama lain seperti Soparta. Soparta itu didapetin waktu Arjuna mendapatkan seekor kuda hasil tatapa beratanya Dewa Soparta. Waktu itu Dewa Soparta memiliki kuda namanya Arba Puspa. Kudanya putih bersih, tapi nggak mau dinaikin sama Soparta. Akhirnya ditapain, malah sukanya ke Arjuna dan mau jadi tunggangannya Arjuna. Terus Soparta berantem lah, berkelahi sama Arjuna ini. Tetap Arjuna yang menang. Soparta masuk ke jiwa raganya Arjuna, jadi Arjuna memiliki nama lain, Soparta. Tuh guys, selain Soparta, Arjuna mempunyai nama lain, Kandi Heratnala. Itu waktu Arjuna lagi menyamar di negara Wirata, waktu jadi banci. Ada yang bilang dia jadi banci, ada yang bilang jadi tukang gendang, ada yang bilang dia jadi penari. Yang kisahnya sih dia jadi guru tarinya Dewi Utari ya, yang akhirnya Dewi Utari suka. Yang akhirnya Dewi Utari itu dijodohkan kepada Arjuna sebenarnya sama Arya Seta, tapi Arjuna menolak dan akhirnya dijodohkan kepada anaknya Arjuna, yaitu Raden Abimanyu. Tuh guys. Dan sebenarnya waktu Bima ngebabat alas Amar itu dia bertemu dengan kerajaan Jin ya, yang disebut dengan negara itu negara Amarta. Raja Jinnya itu Prabu Yudhistira nama Prabu Jinnya, dan adik-adiknya itu bernama Dandun Wacana, yaitu yang masuk ke jiwa raganya Bima. Terus Raden Jinopati yang masuk ke badannya Arjuna gitu kalau nggak salah. Terus ada Wisadharma, Wisakarna gitu, yang masuk ke Nakula Sadewa gitu kalau nggak salah sih. Nonton aja coba di wayang golek dalang-dalang yang sudah pada senior, kayak dalang Wawan misalnya, Munggul Pawenang Putra. Seru-seru nonton. Itu ada ceritanya kisah Pandawa menepati negara Amarta. Tuh pokoknya Arjuna punya tunggangan namanya Arba Puspa, kuda putih bersih yang sangat mulus gitu. Tapi walaupun Arjuna ini leles gini, saktinya luar biasa. Dia ini tukang bertapa kalau mendapat kesusahan gitu ya. Contohnya seperti lagi kehilangan layangnya Muskali Musada, dia itu bertapa berhari-hari dan akhirnya ketemu Resi Dorna. Dan Resi Dorna akhirnya mereka perdaya ke Arjuna bahwa punakawan yang maling akhirnya cepot yang dibunuh. Itu pokoknya ceritanya
Arjuna ini selalu gampang terhasut, gampang diadu domba orangnya. Makanya jangan memiliki sifat Arjuna. Walaupun tampan, dia ini rajanya playboy gitu. Ke siapa aja mau, yang cakep mau pokoknya. Bahkan ke istrinya kakak sepupunya, yaitu istrinya Prabu Duryudana yang bernama Dewi Banawati. Ibarat kata sahnya mas sama Duryudana, istilah kata nih guys, istilah kata nih panjenengan nikahnya mas sama Duryudana, tapi hanya sama Arjuna gitu. Perselingkuhan di dunia pewayangan tuh kayak gitu. Tapi Arjuna nih baik gitu. Oke, gue udah review sejarah singkat Arjunanya. Oh ya, dalam perangnya Arjuna ini melawan beberapa kesatria yang akhirnya mati di tangan Arjuna, seperti Jayadrata ya waktu itu. Jadi Arjuna ini sumpah waktu anaknya Abimanyu itu dikeroyok sama Kurawa menggunakan taktik perang yang disebut dengan Cakrabirawa, kalau nggak salah tuh ya. Jadi dikepung waktu buaya mangap sama para Kurawa, dan akhirnya tertusuk panah 1000 panah. Tapi akhirnya matinya sama Jayadrata karena dipukul pakai gada gitu kan. Dilihat langsung sama Arjuna. Saat juga Arjuna dendam dan ingin membalas kepada Jayadrata. Akhirnya pun Arjuna sumpah kalau misalnya dalam sehari dia tidak bisa membunuh Jayadrata, dia akan bunuh diri, masuk ke dalam api apa gitu pokoknya namanya. Kalau yang tahu komen, jangan diem aja loh, komen tuh guys. Tapi akhirnya dibantu juga sama Kresna, karena waktu itu Arjuna udah menyerah. Langit diubah jadi gelap sama Batara Kresna. Arjuna udah siap-siap bunuh diri, masuk ke dalam kobaran api gitu ya. Tapi tiba-tiba langit terang kembali. Arjuna mengambil panah Pasopati, dipanah dari kejauhan. Jayadrata mati, lehernya terpenggal. Tuh guys. Juga Adipatikarna yang dibunuh sama Arjuna menggunakan panahnya, karena kelalaian Adipatikarna itu sendiri ya. Banyak sih yang dibunuh sama Arjuna di peperangan Bratayuda. Cuma segitu doang yang gue inget. Malum nih, lagi puyeng. Udah sini udah gak kelar-kelar. Wah, kayak itu udah review singkat tentang wayangnya. Tapi sekarang aku bakal nge-review tentang indahnya wayang ini. Boleh lihat. Wah, ini kalau digelapin bulincak bulinong nih. Gurilapan kalau bahasa ininya tuh. Ini di mahkotanya dipenuhi dengan glitter dan pernak-pernik mutiara-mutiara gitu ya. Wah, mantep lah, jempol. Nama pengrajinnya itu Kang Ujang Sule namanya. Kalau bisa dicari ada di Instagramnya atau di Facebooknya. Tapi ini gue beli bekas, miliknya Kang Ebi Wayang. Wayangnya bagus-bagus. Dalang Raju namanya. Ini tilas dalang gue beli dengan harga yang waktu itu sangat murah. Jadi gue beli, jadilah ada di sini Arjunanya. Gue paling demen. Salah. Pang tulung pang dung tepak duk tepak duk tulu pak duk begitu genangan kaula mah. Aduh hayala pala temak ada wala. Mungkin segitu aja kali ya, nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena lama-lama ngapain ya kan. Segitu aja, nggak usah lama-lama, nggak usah banyak-banyak. Mungkin segitu aja. Udah lihat dari ketampanannya Arjuna.
tampan mana Arjuna sama gua, ya kan? Nggak bisa dibedain karena Arjuna dan gua adalah 11-12. Oke. Gitu ya pokoknya. For you all, terima kasih karena telah menonton video gue ini. Walaupun kurang rame, walaupun kurang seru karena guanya lagi bindeng ya, jadi sulit untuk berpikir. Tapi terima kasih banyak untuk karena telah menonton, karena telah subscribe, karena telah like, karena telah share. Terima kasih banyak, gue berhutang budi sama kalian. Kalian yang membuat harkat derajat gue naik sampai sekarang ini. Oke, see you to the next video. Bye.